Selamat sore Bapak Ibu, kita ketemu di kelas webinar Saham Tunggal Amerika, dan kelas webinar ini kedua kalinya di awal tahun 2024. Baik, sebelumnya mungkin saya sapa dulu, di sini sudah ada beberapa partisipan. Salam kenal Bapak Ibu yang baru join. Nama saya Fausan, salah satu tim analis dari PT First State Futures. Baik, untuk menyingkat waktu kita langsung, dan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan atau request seputar saham tunggal Amerika silakan klik di kolom chat atau Q&A. Ini sudah saya aktifin. Dan sudah ada beberapa request yang sudah masuk ke WA kita. Nah, ada yang request saham Nike, ya, Disney. Ya, nanti kita akan bahas. Nah, bagi Bapak yang baru join mungkin ada request pembahasan seputar saham tunggal Amerika, silakan klik di kolom chat atau Q&A. Baik, kita akan mulai dari penjelasan analisa fundamental dulu, yaitu analisa berdasarkan data-data penting, terutama data-data penting Amerika di minggu ini. Dan nanti kita akan lanjut ke analisa teknikal, yang biasanya saya akan buka dengan Trading View. Oke, kita akan share. Baik, untuk analisa fundamental, kita mulai dari economic calendar. Data-data penting minggu ini, terutama data penting Amerika. Dan di sini saya pakai source-nya investing.com. Baik, untuk this week, minggu ini, kita sudah dihadapin data-data penting Amerika dimulai tanggal 17 Januari, itu hari Rabu, hari Seninnya minggu kemarin market US libur, ya, karena ada Martin Luther King Day, libur, holiday. Hari Selasanya ada data penting tapi medium impact, ya, bukan high impact. Yang high impact itu di hari Rabu, ya, berarti kemarin, yaitu yang pertama core retail sales. Nah, ini high impact. Jadi core retail sales-nya Amerika itu dirilis naik dari previous atau yang bulan lalu itu 0,2%, forecast perkiraan tetap 0,2%, aktual 0,4%. Artinya mengalami kenaikan. Jadi ini bagus ya, good for currency US dollar, bagus. Terus di sini ada yang data-data medium impact, yang high impact yaitu retail sale, ya. Retail sale dirilis bagus juga dari 0,3%, ya, yang bulan lalu Desember, forecast-nya 0,4%, naik 0,1%, aktualnya 0,6%. Jadi naik dari previous yang sebelumnya, naik dari forecast atau perkiraan. Jadi ini juga bagus, ya. Jadi minggu ini data Amerika yang sudah dirilis aktualnya bagus semua. Dan hari Kamis, hari ini kita dihadapin data-data penting lagi, tapi ini data mingguan, yaitu inisial jobless claim, ya. Jobless claim ini data ukuran tingkat pengangguran, ya. Kelasnya 202, previsnya itu 202.000. Forecast perkiraannya naik 207.000. Nah, aktualnya nanti. Oke. Terus
ada data Philadelphia Fed Manufacturing Index. Ya, ini high impact juga, open market nanti ya jam 21.30. Previousnya minus 10,5, forecast-nya naik ya, minus 7 ya. Nah, ini kalau aktualnya minus 7 ke atas, minus 6, minus 5 berarti bagus. Oke. Kalau jobless claim, ukuran tingkat pengangguran, kalau ukuran tingkat penganggurannya itu turun, itu berarti bagus. Ya. Nah, tinggal tunggu aktualnya nanti. Dan besok hari Jumat, ada data penting crude oil inventories, ini berhubungan dengan energi oil, ya, minyak dunia. Terus ada existing home sale, nah, ini jam 11, ya. Forecast sama 3,82 miliar, ya. Last sama 3,82. Nah, itu data-data high impact. Nah, di sini saya ingin menyampaikan sesuai tema sore kali ini, US dollar menguat, saham terkoreksi. Dan ini sudah saya sampaikan dari tahun lalu, ketika data-data Amerika dirilis bagus, ya, sekali lagi, ketika data-data Amerika dirilis bagus, dampaknya maka ke suku bunga. Suku bunga kemungkinan akan tetap tidak dipangkas karena tahun 2024 planning the Fed di akhir tahun kemarin akan terjadi pemangkasan suku bunga di tahun 2024. Ya. Nah, rumor atau ya informasi terakhir akan terjadi di bulan Maret, ya, pemangkasannya. Oke. Pertemuan di 31 Januari. Nah, di sini saya akan tunjukkan dulu untuk jadwal pertemuan The Fed, ya, meeting, ya, Fed meeting 31 Januari, 20 Maret, 1 Mei, 12 Juni, 31 Juli, 18 September, 7 November, 18 Desember. Jadi ada 9 kali pertemuan The Fed nanti di tahun 2024. Ya. Untuk pertemuan di 31 Januari ini, probabilitas untuk suku bunga sementara 97,4% mempertahankan suku bunga di level 5,25, 5,5. Jadi kemungkinan besar ya, karena saya pantau terus ini 97% terus. Ya, jadi kalau ditanya, Pak, suku bunga di pertemuan Januari ini naik atau turun? Probabilitasnya tetap tidak dipangkas dan tidak dinaikkan. Dan kemungkinan besar tahun 2024 The Fed hanya akan melakukan pemangkasan suku bunga. Oke. Atau tetap tidak dipangkas, tidak dinaikkan. Nah, korelasi dari data penting Amerika yang dirilis bagus terhadap suku bunga, ketika data ekonomi Amerika dirilis bagus, maka suku bunga kemungkinan dipertahankan di level tinggi, tidak dipangkas, ya, berarti dipertahankan. Hal itu yang menyebabkan saham-saham Amerika terkoreksi. Oke, jadi kebalikannya ya. Nah, karena selama ini dari tahun 2022, ya, sejak inflasi Amerika tinggi 9,1%, The Fed melakukan kebijakan pengetatan dengan cara menaikkan suku bunga secara agresif dari 0,25% sampai 5,25, 5,5 kisarannya. Ya, tujuannya agar inflasi terkendali turun ke target normalnya yaitu 2%. Saat ini inflasi Amerika terakhir 3,1%. Baik, jadi ketika data penting dirilis bagus, prospek suku bunga, market atau investor, ya, nah, melihat suku bunga
pemangkasan suku bunga yang akan terjadi di tanggal 20 Maret ini mengalami penurunan dan ini terbukti probabilitas tanggal 20 Maret pertemuan The Fed bulan Maret ini 61,4%, ya. Kemarin pada waktu data dirilis bagus, probabilitasnya ini turun sampai 5,4%. Jadi ketika data penting Amerika dirilis bagus, ya, efeknya ke suku bunga. Suku bunga kemungkinan akan dipertahankan di level 5,25. Itu penyebab saham terkoreksi. Sebaliknya, ketika data Amerika dirilis jelek, ya, ketika data Amerika dirilis jelek, maka dampaknya prospek probabilitas suku bunga, pemangkasan suku bunga semakin tinggi. Ya, maka saham-saham berpotensi akan lanjut naik. Ya, karena berbanding terbalik ya Bapak Ibu, ketika suku bunga dinaikkan, nah, saham turun. Ya, itu terjadi di tahun 2022 dan awal tahun 2023. Ketika The Fed ya melakukan eh, keputusan suku bunga tidak dinaikkan, bahkan ada planning akan dipangkas, saham mulai naik. Jadi korelasinya seperti itu. Ya, jadi kalau minggu awal tahun ya minggu pertama bulan Januari, minggu kedua dan minggu ini saham terkoreksi itu akibat data-data ekonomi Amerika dirilis bagus. Oke. Jadi harapannya Bapak Ibu ya kalau yang sudah punya posisi saham, nah ini akan ada data penting nanti malam. Ketika data penting nanti malam, terutama ukuran tingkat pengangguran, yaitu jobless claim. Kalau dirilis jelek, jelek berarti naik, ya. Tingkat penganggurannya naik. Dari 202.000, forecast-nya 207.000 naik. Tapi kita tunggu aktualnya. Aktualnya kita nanti ya jam 21.30, ketika aktualnya dirilis lebih besar dari forecast 207 ke atas, 210 lah, berarti datanya jelek, penganggurannya bertambah. Ya. Nah, korelasinya terhadap suku bunga, probabilitas pemangkasan suku bunga yang akan terjadi di bulan Maret akan naik. Saham akan naik juga. Ya. Tapi sebaliknya, ketika data penting nanti aktual dirilis bagus, bagus berarti karena ini ukuran tingkat pengangguran turun, ya di bawah perkiraan, di bawah plus 200 ke bawah misalkan ya, berarti bagus, berarti prospek probabilitas pemangkasan suku bunga di bulan Maret akan semakin turun, saham akan terkoreksi lagi. Jadi ini banyak tanya tentang korelasi data-data penting Amerika terhadap saham. Oke, malam ini ada dua data penting ya, jobless claim dan manufacturing index. Kita tunggu aja. Ya. Baik, itu informasi tentang data penting atau economic calendar. Bagi Bapak Ibu yang pengen tanya data penting, silakan dulu. 31 ya akhir bulan ya 31 Januari itu hari Rabu, Rabu dini hari. Jadi the Fed meeting nanti di hari Kamis ya atau Kamis dini hari ya. Nah, ini. Nah, tapi kemungkinan besar tidak dipangkas dan tidak dinaikkan tetap. Oke. Jadi kita ini fokusnya ini pemangkasan di bulan Maret, pertemuan selanjutnya. Nah, ya. Jadi saya berharap data-data penting seperti nanti di awal bulan, di akhir bulan nanti kita dihadapin data penting core CPI, terus non-farm payroll, terus nanti juga ada data CPI. Kalau itu dirilis jelek, ya, nah, pemangkasan suku bunga ini semakin tinggi progresnya, saham akan naik dan sebaliknya, ya.
Kecuali data inflasi ya, CPI. Kalau inflasinya turun, nah, suku bunga kemungkinan besar udah dipangkas. Oke, baik, kita akan lanjut ke data analisa teknikal. Saya akan, baik, kita akan lanjut ke analisa teknikal. Baik, di sini saya akan mulai dari indeks dolar dulu, ya, karena sesuai tema kali ini dolar menguat, apakah benar-benar menguat US dollar? Nah, di sini saya buka grafik, source-nya ini trading view, ya. Di sini simbolnya DXY, ini adalah US dollar index. Nah, ini grafik mingguan, ya, grafik mingguan di mana satu candle periode waktunya 1 minggu. Nah, terlihat di sini Bapak Ibu, ya, saya zoom in. Ya. 4 minggu yang lalu, berarti akhir tahun, nah ini dolar melemah, ya, low-nya itu di 100,27, terus di awal tahun hijau, berarti dolar menguat. Ya. Minggu kedua, ini koreksi, tapi ya saya lihat flat, ya. Terus minggu ini menguat lagi. Jadi ya 3 minggu lah menguat. Ya. Nah, kalau saya turunkan time frame daily, ini ya. Jadi 3 hari ya, Senin, Selasa, Rabu, dolar US itu menguat hijau terus. Oke. Dan hari ini candlenya masih merah tapi masih running ya. Artinya apa? US dollar 3 hari berturut-turut ini menguat. Nah, saham akan terkoreksi dan terlihat jelas ya, S&P 500 ya, di sini saya akan tunjukkan indeksnya juga karena di morning update yang Bapak Ibu setiap hari dapat informasinya mulai dari indeksnya dulu yaitu Dow Jones, Nasdaq dan S&P 500 ya. Nah, S&P 500 kalau lihat ini grafik weekly, nah, flat ya, sideways ya, turun apa merah, hijau dan merah ya. Kalau saya ganti candle daily, nah, 3 hari berturut-turut merah. Indeks dolarnya hijau, sorry, ya dolarnya hijau ya menguat, sahamnya indeksnya merah. Kenapa temanya dolar menguat, saham terkoreksi. Begitu juga Nasdaq, ya, ini Nasdaq US 100, ini Nasdaq indeks Nasdaq. Ini grafik weekly, hampir sama seperti S&P 500 pergerakannya. Ya. Kalau saya turunkan time frame hariannya sama, ya, tapi agak sedikit flat datar ya kalau Nasdaq di sini. Nah, terlihat ya. Nah, kemarin merah candlenya ya. Nah, oke. Dow Jones hampir sama juga ya. Minggu ini merah ya, terkoreksi. Minggu lalu flat ya, hijau tapi tipis penutupannya, bodinya kecil. 3 minggu yang lalu merah ya. Nah, sama ya. Ini grafik daily harian untuk Dow Jones. 3 hari berturut-turut merah. Nah, jadi korelasinya saat ini ketika dolar Amerika itu menguat, saham akan terkoreksi. Dan sebaliknya, ya, dolar menguat akibat data-data ekonomi Amerika dirilis bagus. Sekarang kita akan bahas ke sahamnya. Ya. Kita mulai dari sesuai huruf ya, yaitu Apple. Nah, ini udah ada Q&A ya, Meta platform ya. Oke, nanti kita bahas ya. Seperti biasanya pasti kita bahas ya nanti ya, Apple, Amazon, Boeing, Alibaba, Disney, Google, Meta, Facebook ya, Meta platform. Nah, oke, kita mulai dari saham Apple. Jadi Bapak Ibu yang punya posisi saham Apple atau mau incar beli saham Apple ya,
Baik, kita mulai dari grafik weekly. Jadi ini grafik weekly, saya hapus dulu. Tren ini uptrend ya, jadi naik ya. Oke. Nah, terlihat ya Bapak Ibu ya, terlihat jelas ya. Nah, oke. Saat ini terjadi koreksi, jadi bukan turun, koreksi sekali lagi ya, koreksi. Ya, indikator masih mengarah ke bawah, artinya saya melihat masih belum ada pembalikan dari downtrend ke uptrend. Nah, saat ini flat, sideways di bawah. Kalau dilihat candle weekly-nya, saya turunkan ke time frame. Ntar saya pindahin dulu ya. Daily. Oke, ini saya hide dulu. Baik. Nah, jadi ini grafik saham Apple time frame harian daily, satu candle daily, terlihat terjadi koreksi ya. Terus koreksinya berlanjut sampai berapa, Pak? Dan area belinya itu kira-kira di level berapa? Ya. Nah, seperti biasanya ya, ketika tren masih naik, kita menunggu koreksinya ya. Nah, oke. Ini yang saya tandain adalah 5061, area-area yang biasa saya rekomendasikan ya. Nah, minggu lalu ya, karena pada waktu minggu pertama kita bahas ini harga masih di 187, sempat turun masuk ke area beli kita, yaitu sempat turun ke 181 ya, kurang lebih saham Apple. Ini saya zoom biar Bapak Ibu kelihatan. Nah, sempat turun ke 181, kemudian 1, 2, 3, 4 hari naik sempat 187. Jadi sudah masuk ke area beli ya, terus naik, hanya target profitnya yang kita rekomendasikan di 192 belum tercapai ya. Karena saya melihat ya, kalau saya ukur dari tertingginya 199 ke terendahnya, sorry, 61-nya di sini. Jadi area area take profitnya harusnya kurang lebih daerah sini ya. Nah, karena di sini ada gap ya. Nah, sini kan ada gap ini. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu yang kemarin mengikuti kelas di awal tahun minggu pertama di Market Outlook, saya merekomendasikan 50 sampai 61 di sini untuk boleh beli ya. Apalagi mendekati MA 200, tapi take profitnya jangka pendek ya. Nah, cuma yang beli kemarin sempat profit ya, tapi belum sempat jual, kemungkinan ada seperti itu ya. Beli di 182, 183, naik ke 187 udah profit kurang lebih $4. Mungkin ada yang belum beli atau ada yang sudah beli tapi belum sempat terjual ya. Nah, ini ya. Jadi terus minggu ini 3 hari berturut-turut saham Apple terkoreksi lagi. Terlihat ya, gap udah itu merah. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya nanti malam lanjut turun atau naik, Pak? Kalau dari lihat pola candlenya, ini kan masih merah ya. Kalau saya lihat flat atau lanjut turun sedikit ya. Karena MA 200-nya belum tersentuh, 61,8-nya juga belum tersentuh. Ini di level 178 ya. Nah, bisa aja ya dia akan tertahan di sini, skenario pertama membentuk pola double bottom ya. Kalau dia low-nya hanya tertahan di sini, terus naik ya, nah tinggal mengukur ya caranya 161. Pas targetnya TPM 192.
Berarti ini polanya double bottom ya. Kalau mampu breakout high-nya yang ini, targetnya ke 192. Jadi Bapak Ibu silakan take profit ya. Oke, silakan take profit dulu. Atau skenario kedua, dia akan ada low baru ya. Nah, di sini saya sudah coding ya. Ini lower low akan ada low baru tertahan di 61 ya di MA 200 bisa ya. Atau lebih dalam lagi, kalau lebih dalam lagi terjauhnya kita ukur seperti ini. Nah, targetnya biasanya 161 area sini. Ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya pakai Fibonacci ini biasanya 100. Nah, terjauhnya ini. Oke, support kuatnya ini. Jadi saya kasih batas stop loss ya. Nah, kenapa Pak kok sarannya ada batas stop loss-nya? Karena saham Apple ini teknologi kalau kita lihat chartnya ini kan all time high, harga tertinggi ya. Nah, lumayan ya, masih di puncak ya. Sayang kalau kita beli-beli di sini hanya untuk medium term, terus terkoreksi ya ke MA 200 di weekly 140-an, lumayan. Lebih baik resiko kecil dulu, ya nanti bisa beli lagi. Oke. Kecuali kalau harganya sudah di bottom, di bawah ya. Nah, saya tidak sarankan untuk stop loss. Tapi kalau secara time frame besar all time high ya, dikhawatirkan ini potensinya double top. Oke. Kalau ini jebol Bapak Ibu ya, ini saya hapus dulu ya biar bersih. Nah, saya hapus dulu. Nah, jadi kalau support ini 165 ya, 164, 165. Breakout atau tembus artinya ini potensi double top dua ini ya, high-nya ini ya. Jadi ini potensinya double top ini. Nah, ini. Nah, nah, ini yang saya khawatirkan ya. Jadi nanti polanya dia naik ya, turun, naik potensinya double top ya, akan valid double top ketika mampu menembus atau membreakout lower low ini. Nah, jadi targetnya nanti kurang lebih kalau ini valid double top biasanya 127 sampai 161 ya. Jadi target pertamanya di sini, terjauhnya supportnya di sini pas cluster support. Kenapa saya bilang cluster? 161 ini support berdasarkan Fibonacci, terus ada MA juga, MA 200 ya. Di sini juga ada support klasik ya. Inilah ya pola roadmap saham Apple ya. Jadi ini adalah penentu support kuat 164. Jadi Bapak Ibu boleh beli ya untuk time frame daily misalkan terjadi koreksi lagi ke 61 atau di bawahnya beli, tapi jangka pendek atau medium dulu ya. Nah, cukup untuk saham Apple. Jadi masih wajar ya Bapak Ibu ya terkoreksi di sini ini ya. Kalau memang ini nanti terjadi terkoreksi di sini saya bilang masih wajar. Kenapa? Ya, start kenaikannya dari sini kalau saya tarik ya koreksinya masih ya di atas 78 ya. Masih wajar. Oke. Jadi hati-hati untuk saham Apple ya. Nah, jaga
support 164, 165. Selama 164, 165 tidak mampu ditembus break ya, hanya tersentuh misalkan turun hanya tertahan di sini, dia naik. Nah, polanya beda lagi, double bottom. Dia naiknya akan lebih tinggi nanti. Ya, ini potensi double top. Kalau turun tertahan di lower low ini, potensinya double bottom. Ya, nah, sama ya. Historinya saham Apple kalau lihat ya sebelum-sebelumnya polanya hampir sama, sering terjadi double top, double bottom ya. Oke, silakan yang mau tanya saham Apple, clear ya. Saya merekomendasikan ya kalau Bapak Ibu di stok di 168 stok saham kita, kita rekomendasikan saham Apple buy memang di sini, tapi stop loss-nya di sini. Saya jaga ya. Nah, ya. Boleh ya. Misalkan minggu depan atau minggu ini terkoreksi lagi ya ke 61 atau ke bawahnya. Tapi tunggu ya. Kemarin ada nasabah tanya ya, perubahan tren itu cara mengidentifikasi seperti apa, Pak? Jadi ketika harga ini sudah masuk ke area beli 61 atau 50 ya. Nah, di sini jangan langsung beli ya Bapak Ibu ya. Tunggu swing low ya atau pembalikan ya. Nah, nanti di kelas kita akan ajarin ya. Nah, contoh kasus seperti saham Apple ini. Ketika turun di sini kita nggak beli, kapan belinya? Ya, candle ini nih. Makanya saya lihat kalau yang beli saham Apple kemungkinan harga dapatnya 184, 183, nggak mungkin 181. Ya, oke. Jadi sabar dulu ya. Kalau saham Apple ini yang belum beli sampai candlenya ini kalau hari ini merah lagi nggak usah beli ya. Nah, saya melihat masih akan terjadi koreksi. Ya, cukup ya. Saya lanjut ke saham selanjutnya dan untuk rilis laporan earning saham Apple itu masih tanggal 2 Februari. Forecast-nya bagus ya. Forecast bagus. Ini selalu saya sampaikan ya Bapak Ibu. Tanggal 2 Februari IPS-nya naik bagus, pendapatannya juga naik bagus. Jadi secara laporan earning positif untuk saham Apple ya, tidak jadi masalah ya. Nah, ini hanya koreksi ya karena data-data penting Amerika Serikat itu dirilis bagus, probabilitas pemangkasan suku bunga yang akan terjadi di bulan Maret menurun. Nah, semua saham terkoreksi ya. Cuma koreksinya ini sampai level berapa agar kita mendapatkan posisi beli yang cukup bagus. Oke. Saham Apple jadi incaran ya. Cuma saya antisipasi breakout 165 ini ya. Tapi sebelum pecah 165 di sini kalau terjadi pembalikan tren ya kita rekomendasi beli nanti. Kita akan keluarkan sinyal tapi tetap batasin resiko ketika tembus 165. Oke, selama nggak tembus breakout 164 dan 165, tren akan lanjut naik. Karena ini support kuat ya. Kalau Bapak Ibu lihat pergerakannya ya. Nah, jadi pergerakannya trennya masih naik sebenarnya ya. Ini. Nah, ini kan wave 1, 2, 3, 4, ini 5. Udah selesai satu wave ya. Nah, dikhawatirkan terkoreksi ya. Jadi wajar kalau koreksi ke sini naik ya. Atau koreksi jebol berikut ini ke sini masih wajar ya. Nah, karena startnya dari sini. Oke. Cukup kita lanjut ke saham berikutnya. Saya cek di Q&A dulu. Yang tembus 1641 ini dalam minggu ini Pak atau sampai dengan kapan Pak patokannya?
Oke, breakout tembus 164, 165 ya. Ya, saya tidak bisa memprediksikan akan terjadi kapan. Nanti malam, besok lah, atau minggu depan ya. Oke. Bisa aja nggak terjadi ya, bisa aja terjadi. Jadi kalau tanya masalah waktu, ya, nah, tapi kalau lihat pergerakannya saham Apple kan nggak terlalu ini ya, ya. Kalaupun mau turun ke sini mungkin ya masih agak lama ya, 1 minggu depan atau 2 minggu lagi. Oke. Itu pun berdasarkan rilis data-data selanjutnya nanti. Kalau data ekonomi Amerika dirilis jelek, probabilitas pemangkasan suku bunga tinggi, ya mungkin nggak jadi jebol ya, akan naik dulu ya. Karena saham, terutama saham teknologi seperti Google, Apple, Microsoft, ini sensitif terhadap suku bunga. Ya, ketika suku bunga dinaikkan, ya, nah, dia koreksi. Ya, sebaliknya ketika dipangkas nanti dia akan naik. Jadi kalau memang suku bunga akan terjadi pemangkasan di bulan Maret, ya, sektor-sektor teknologi harusnya dia akan lanjut tren naik. Ya, cuma kan masih Maret ya, tanggal 20 Maret. Nah, yang 31 Januari ini kan masih dipertahankan di level tinggi. Itu penyebab saham-saham teknologi terkoreksi. Ya. Jadi saya lihat karena durasi waktu pemangkasan suku bunga masih pertengahan bulan Maret, banyak data-data penting yang masih dihadapin. Terus dan rilis laporan earningnya tanggal 2 Februari. Jadi kalau berdasarkan data penting ya, laporan earningnya forecast-nya bagus di awal Februari dan 31 Januarinya ini The Fed mempertahankan suku bunganya, kemungkinan saham teknologi akan mulai naik di awal bulan atau akhir bulan ini. Ya, nah, 1-2 minggu ke depan dia akan lanjut koreksi, mungkin nggak banyak atau flat, ya, atau sideways atau flat. Ya, nah, jadi incaran beli sebenarnya peluangnya di minggu depan, ya, ketika terjadi koreksi. Ya, ini saya hanya berestimasi berdasarkan fundamental laporan earning saham Apple akan dirilis tanggal 2 Februari, forecast-nya bagus. Biasanya mendekatin akan ada reaksi karena forecast-nya bagus, harusnya naik. Plus dukungan selanjutnya, Maret pemangkasan suku bunga kemungkinan akan terjadi. Kemungkinan ya, belum pasti ya, tergantung data-data. Jadi saya melihat saham teknologi harusnya awal Februari sampai menjelang pemangkasan suku bunga tanggal 20 Maret. Ya. Oke, jadi kalau pertanyaannya dalam minggu ini kemungkinan enggak, ya, kemungkinan enggak karena 164 165 lumayan masih agak jauh ya. Nah, ini masih lumayan ya. Oke. Jadi kalau kita lihat weekly aja dari sini ini turun 1, 2, 3, 4 butuh 4-5 minggu ya. 1, 2, 3, 4 4 minggu. Ke sini pun harusnya ya durasi waktunya juga agak lama ya. Kalau memang mau koreksi terus ya jebol ini. Jadi nggak mungkin malam ini atau minggu ini ya. Nah, maka dari itu yang beli ya jangka pendek aja dulu ya, jangka pendek dulu ya, misalkan yang sudah beli saham Apple di 183 ya, nah, atau yang belum beli nanti mau beli boleh ya, tapi jangka pendek atau medium ya, ketika ada kenaikan 191 192 ya, hanya menutup gap ini, lakukan take profit dulu ya, clear dulu gitu ya. Oke, cukup. Oke, pertanyaan pertama sudah saya jawab. Kita lanjut ke Amazon ya, biar durasi waktu. Oke, ini grafik saham Amazon, grafik weekly. Secara tren kelihatan naik ya. Nah, higher low. Jadi trennya masih naik ya. Targetnya resistennya 170 di sini. Ini jadi resisten ya. Resisten kuat. Jadi yang punya saham Apple Amazon
yang belum di close, dilepas, saya tunggu Pak. Belum apa maksimalnya di mana? Saya lihatnya ke 170, inilah area resisten ya. Nah, sinilah 168, 169 mendekatin 170, silakan take profit dulu ya. Oke. Jadi dia akan lanjut naik ke target ini. Tapi ingat, ketika harga sudah mendekati resisten, hindarin posisi beli. Nah, teorinya mendekatin resisten itu area jual. Oke. Nah, mendekatin area support itu area beli. Jangan kebalik-kebalik ya Bapak Ibu ya. Nanti FOMO ikut-ikutan takut ketinggalan harga, harga naik terus ya. Nah, tanpa melihat analisa teknikalnya itu sudah di area resisten dipaksakan beli ya, sayang ya. Ketika terjadi koreksi agak dalam, nunggunya lama. Oke. Jadi ini saham Amazon. Ketika Bapak Ibu sudah punya posisi, belum terjual, mau nunggu naikkan boleh ya. Potensi masih bisa naik, trennya masih naik. Oke. Saya turunkan ke time frame daily. Nah, ini pergerakannya. Jadi trennya masih naik ya, Bapak Ibu ya. Nih, sorry. Ya, swing low, ya, swing high, swing low, koreksi. Nah, jadi masih naik, high-nya masih naik. Ya, ini. Ya. Nah, jadi saya kalau garis trendline-nya, inilah trendline support. Ya, kecuali dia turun jebol sini, nah, dia nggak mampu ke sini. Ya, ini masih belum, jadi trennya masih naik. Ya, oke. Ini area resisten ya, sekali lagi ya, karena ini puncaknya ya, terus turun. Nah, ini adalah area resisten kuat. Jadi saran saya ketika Bapak Ibu punya posisi Amazon, lepas dulu di 167 sampai 170. Oke, ini ada yang angkat tangan. Ya, Bapak kalau ada pertanyaan boleh ini ya, klik chat di kolom Q&A. Sudah di Q&A sudah muncul. Alibaba dan PayPal. Baik, Pak. Sebentar lagi Boeing, terus Alibaba. Oke, PayPal nanti. Oke, ini Amazon. Clear ya, Bapak Ibu ya. Kalau yang belum punya Amazon, terus Pak, saya mau beli sama Amazon. Misalkan ya. Ya. Saran saya sih boleh ya, karena target resistennya ini masih ya kurang lebih 10% ya. Sedangkan supportnya ya, support kuatnya kan di sini Bapak Ibu. Ya, support kuatnya di sini nih. Ya. Higher low ini. Kalau break ini tren berubah turun selama nggak break ini ya. Jadi tinggal ukur aja ya. Dari sini nanti ini 1 2 3 4 5 ini sudah 5 wave ya. Nah, kalau saya sarankan yang mau beli Amazon, tunggu aja koreksi sekali lagi ya. Ini, oke, 61 sampai 50%. Kalau nggak ke sini Pak, terus naik, nggak usah dikejar. Oke, itu aja ya. Oke ya, clear ya. Jadi ini area beli ya, 50 sampai 61%, 138 sampai 134 lah. Ya, 135, 137 boleh ya. Ini. Oke. Jadi ini sudah saya lihat udah 5 wave ya. 1 2 3 4 5 ya. Jadi kemungkinan ada koreksi dulu untuk lanjut ya. Nah, koreksinya 38 bisa terjadi 50% atau 61 ya. Nah, MA-nya di 61 ya, di 134. Jadi lebih baik mendekatin ini area support ini aja ya. 50% boleh di sini ya, lanjut. Oke, clear ya. Saya lanjut Amazon laporan earningnya ini tanggal 1 Februari.
Jadi akhir bulan Januari dan awal Februari ini musim laporan earning. Ya, oke. Tanggal 1 Februari untuk saham Amazon. Ya. Untuk IPS-nya, forecast-nya turun, tapi revenue atau pendapatannya ini naik. Jadi tidak ada masalah ya. Nah, pendapatannya masih naik, bagus ya. Tapi sabar Bapak Ibu ya. Kalau naik jangan dikejar karena sudah dekat target resisten ya. Sabar dulu. Eh, ya minimal lah 50% sampai 61 ini. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya karena banyak yang tanya Alibaba ya. Boeing ini yang tanya ya tadi ada yang masuk Boeing Pak ya. Kita bahas Boeing ini. Boeing jadi incaran kita ya. Ini grafik Boeing weekly mingguan. Saya hapus dulu. Nah, ya. Oke, ini grafik Boeing mingguan. Minggu lalu masih di sini ya pertemuan pertama ya. Nah, kita bahas ada yang tanya Boeing, sabar dulu jangan beli Boeing ya. Candlenya merah, potensinya akan lanjut terus. Selama candle masih merah, jangan lakukan entry beli ya. Ini pun masih ada potensi turun ya. Inilah support kuatnya berarti lower low di sini ya 176 175 lah supportnya ya. Nah, ini sudah turun 61% udah lewat, targetnya berarti 78,6 di sini ya. Nah, jadi target pertama di sini atau double bottom sekalian ke 176. Bisa Pak, bisa ya. Nah, jadi potensinya bisa tertahan di sini. Kalau tertahan di sini naiknya nggak banyak ya. Oke. Atau double bottom ya. Boleh area-area beli ya. Kalau saya rekomendasikan sekalian double bottom ya. Terus kenapa Pak turun terus? Ya beritanya sudah saya share ya. Nah, sejak 3 minggu yang lalu, tepatnya kalau nggak salah tanggal 5 Januari ya, 737 MAX 9 jet ya, maskapai Alaska mengalami ledakan tapi tidak ada korban. Akhirnya pihak Boeing memberhentikan produksi dan memberhentikan izin larangan jet 73 MAX 9-nya. Itu penyebab saham Boeing turun, ya, karena adanya atau terjadi kecelakaan, ya. Nah, jadi resikonya saham Boeing, nah Boeing ini kan industri ya, sektor industri, pembuat pesawat ya, komersil, pesawat tempur juga, ya. Jadi ini jadi incaran saya juga. Cuma ya saya mengincar ya karena karakternya saham Boeing ini selalu overlap ya. Ini ya. Nah, kita lihat karakternya saham Boeing ya. Nah, swing high 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah satu wave ya. Dia terkoreksi ya agak dalam ya. Jadi koreksinya ini agak dalam ya. Nah, 78 rata-rata. Nah, ini sama sekarang ya. Nah, satu ini potensi double bottom, dua, tiga langsung ke sini ya. Ini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Tiga, ini 4, ini 5. Sudah 5 wave. Jadi kalau saya gambarkan besarnya, pergerakannya, ini satu gelombang, gelombang, nah, ini akan terkoreksi. Koreksinya ini, ya. Kemungkinan sama dengan ini. Kalau saya tarik trennya dari low ke low, seperti ini jadinya nanti. Ya. Jadi kalau saya ukur, ya, karena sudah 5 gelombang, ke tertingginya, nah, 61-nya di sini. Ya, sebenarnya 61 dan 50%-nya ini di sini Bapak Ibu. Ya, ya. Inilah area beli. Di sini saya akan keluarkan sinyal ya, akan keluarkan sinyal. Kalau jebol ini biasanya 78 ini sama seperti ini tertahan di 78,6%.
ya, ini. Oke, dia akan naik. Ya. Dan secara fundamental pesanan pesawat sebenarnya sudah over ya. Ini kan naik banyak ini karena pesanan pesawat sudah banyak yang sebelumnya pasca COVID banyak yang cancel ya, ini turun lockdown. Akhirnya pesanan pesawat banyak ya. Harusnya kalau tidak terjadi kecelakaan, koreksinya ini nggak akan dalam dan dia akan lanjut naik ya. Target saya sih double top ini ya 277 tapi tertahan hanya 268 koreksi ya. Nah, all time high-nya pernah 445 ya untuk Boeing ya. Ini. Nah, jadi kalau kita tarik dari tertingginya ke terendahnya pasca COVID 87 ya. Nah, 61,1 61,8%-nya ini di sini. Panas saya ini 310 lah targetnya. Ya. Oke, ini Boeing ya. Nah, jadi bagus ya, tapi harus sabar ya, jangan ngejar. Ini kalau dikejar Bapak Ibu ya terjebak di sini turun lumayan ya. Oke, nanti kita akan keluarkan sinyal. Kita akan pantau dulu selama candlenya masih merah turun ya kita enggak. Sampai candlenya ini ada indikasi volume buyer muncul ya, hijau lah tipis di sanalah kita akan keluarkan sinyal ya. Kisarannya double bottom 175 sampai 50%-nya 196 atau 195. Itu area beli kita nanti. Ya. Oke, saham Boeing laporan earningnya ini masih tanggal 31 Januari ya bersamaan dengan Fed meeting ya. Nah, earningnya ya masih minus ya, tapi pendapatannya ya yang awalnya ini ya minus terus ya, nah, sudah mulai hijau ya, forecastnya bagus, pendapatannya bagus ya, jadi mendukung lah ya. Oke, cukup ya untuk saya peluang di saham Boeing ya. Nah, tunggu aja nanti sinyal dari kita untuk saham Boeing ya. Kita lagi mengincar di area 50% sampai golden ratio 61,8% ya. Kalau jebol ini kita lihatnya ini 78 ya. Oke, sini. Oke, cukup ya. Kita lanjut. Ada pertanyaan yang tanya Boeing. Cukup ya untuk Boeing ya. Jadi jangka panjang potensinya masih naik ya. Jangka pendek mungkin akan lanjut koreksi ya. Oke, kita lanjut ke Alibaba. Ini request pertanyaan Bapak ya untuk Alibaba. Kita mulai dari grafik mingguan Alibaba. Saya hapus dulu. Nah, Alibaba setiap minggu kita sudah bahas juga dan selalu saya bilang tren saham Alibaba ya weekly-nya ini masih turun ya, masih downtrend. Oke. Nah, terlihat ya lower high ya, terjadi lower low, in lower low. Ini lower low lagi nih ya. Low-nya semakin rendah ya. Nah, oke. 3 minggu turun terus, candlenya merah. Bahkan membuat lower low, low baru yang awalnya di akhir Desember itu low-nya 6970 sempat rebound naik 3 minggu ke 78, terus 3 minggu turun lagi. Tadi malam ya, kemarin malam ya, sempat 67. Oke, jadi tren masih turun. Oke, tren masih turun. Ya, tapi ini boleh dijadikan peluang ya, diincar, tapi short term atau medium aja ya. Saya sudah share ya di signal, nanti saya tunjukin ya untuk saham Boeing. Jadi saya rekomendasikan support kuatnya di sini ya 57 ya. Ini adalah
harga terendah saham Alibaba ya 57. Oke, 56 57. Ini support kuat ya. Nah, support kuat. Oke. Nah, kenapa saya udah rekomendasikan berani untuk beli Alibaba lagi? Ya, ini sudah 5 gelombang. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, jadi kalau ini grafik weekly ya, dari sini ya, kita lihat dari yang terendah dulu, 57 dia naik. Ya, inilah impulsif ya kenaikannya ya dari 57 sempat menyentuh 121. Nah, tertahan di area resisten terus, dia terus turun ya, selalu tertahan di 79 78. Ya, ini tertahan di 79, naik ke 105, tertahan lagi 77 78 ya. Nah, naik lagi ya 102, tertahan di 78 lagi, jadi 3 kali, 1, 2, 3, naik dia nggak mampu jebol higher high-nya, lebih rendah, ya, turun jebol, ya. Nah, ini sebenarnya support, ya. Kenapa ketika jebol, naiknya hanya tertahan di 78, ya. Kenapa tertahan di sini? Ya, karena di sini ada support become resistant. Inilah support kuat, ya. Support dijebol, fungsinya jadi resisten. Kenapa dia tertahan di sini naik? Akhirnya dia turun lagi. Kuncinya di 79 dan 78. Ketika saham Alibaba turun dan nanti entah minggu depan lah atau nanti menjelang laporan earningnya Alibaba forecast-nya bagus sekali, tapi masih tanggal 31 Januari. Ketika dia mampu jebol 7, ya, naik dan mampu membreakout jebol 79 ini, dia baru valid perubahan tren terjadi, dia akan naik. Tapi selama ya 79 ya area resisten ini tidak mampu di breakout, dia tren terus akan turun atau flat sideways. Ya, jadi kuncinya di 78 79. Oke. Terus kenapa saya rekomendasikan ketika ada turunan di area sini, tanda kuning ini 65 lah kurang lebih sampai 67 ini area beli ya. Nah, tapi stop loss di 56 terendahnya ini. Jadi kalau udah break ini ya udah rugikan ya. Daripada jadi ruginya kalau saya lihat ini presentasenya 15% ya. Nah, oke. Oke, pertama saya ukur dari sini ya. Ini 78 ya. Ya. Nah, bisa aja Pak potensinya double triple bottom jadinya ya. Nah, double top sama double bottom ini sama ini triple bottom ya. 3 titik terendah bisa ya. Silakan ya. Mau incar di sini boleh, di sini boleh ya. Double bottom. Kalau yang di sini berarti ini ya. Saya mengukur dari sini ya. Nah, 78. Dia tertahan di 7,8% ya. Nah, bisa aja ini low terakhir bisa ya, atau akan ada low lagi. Kalau lihat candlenya sih masih merah ya, ada potensi kelanjutan turun. Belum ada candle hijau ya, ini masih merah ya daily-nya ya. Saya tunggu dulu ya, sampai muncul candle hijau baru beli ya. Selama masih merah biarin dulu ya. Ini. Nah, ini boleh kita jadikan incaran. Ini area support kita sudah incar di sini. Nah, ini kita. Terus yang kedua, kenapa boleh dijadikan incaran Alibaba, tapi jangka pendek atau medium aja ya. Laporan earningnya tanggal 31 Januari, ini forecast-nya luar biasa bagus. Tapi saya nggak tahu aktualnya ya. Ini ya. IPS-nya naiknya lumayan signifikan, pendapatannya sama ya. Naiknya lumayan banyak ya. Jadi ini harapannya ya. Oke. Jadi penurunan saham Alibaba ini karena faktor perlambatan ekonomi di Tiongkok, di Cina. Karena ini Alibaba saham
e-commerce saham terbesar di Cina ya, yang di listing di bursa Amerika. Jadi Alibaba ini sektornya e-commerce saham terbesar di Cina ya. Nah, jadi faktor-faktor fundamentalnya ya Cina punya. Kalau Cina perekonomiannya membaik bagus, ini Alibaba akan naik. Tapi kalau perlambatan ekonomi masih, dia akan susah naik. Saat ini Tiongkok, Cina masih perlambatan ekonomi. Kenapa saham Alibabanya masih trennya turun? Oke, baik. Yang tanya Alibaba, tadi ada request Alibaba dan PayPal. Jadi Alibaba tren masih turun ya Bapak, tren masih turun dengan support pertama 65, area support 65 sampai 68 ya di sini. Jadi kalaupun nanti malam mau lanjut turun, saya lihat hanya akan tertahan di 65, 66 atau 67. Ini area support ya. Nah, saya hapus dulu biar clear yang tanya Alibaba ya. Nah, saya hapus semuanya dulu. Oke, ya. Oke, ngukurnya gimana Pak? Karena ini udah A, kalau saya pakai ini ya ABCD korektif ya, korektifnya ini sudah A, B, C, sorry, ini ya A, B, C, D, E. Sekarang ngukur E-nya ini ya. Nah, ngukur E-nya ini berarti dari sini ke C sini. Nah, oke. Atau yang terakhir ini. Nah, kita cari klaster klaster support. Ini yang saya tandain ya. 161,8-nya ada di 64 ya, sama 63. Ini yang saya tandain. Nah, ya. Nah, terus di sini juga ada support. Nah, kenapa di sini saya rekomendasikan beli, tapi target profitnya jangka pendek. Ya, di mana Pak? Iya 78, 79 ini. Ya, dikhawatirkan ini kan support resisten kuat, nggak mampu breakout, masih sideways di area sini. Ya, nah, kecuali ini jebol breakout, ya ada koreksi nanti beli lagi. Oke, itu skenario pertama untuk saham Alibaba. Nah, ketika ini mampu di breakout, jebol lagi, arahnya ke support kuat ya ini. Nah, terendahnya kan 57 Pak ya, ya area strong support lah. Nah, ini silakan yang fresh atau belum ada posisi Alibaba dananya masih fresh, ketika ada koreksi lagi boleh ya ini. Jadi kita memanfaatkan rilis laporan earning yang bagus untuk saham Alibaba ya. Forecastnya kan bagus ya. Nah, siapa tahu aktualnya benar-benar bagus ya, minimal lah ada respon nanti. Oke, tapi tetap antisipasi ya untuk stop loss-nya di 56. Oke, cukup untuk Alibaba. Silakan yang Bapak tadi tanya untuk saham Alibaba, mungkin ada pertanyaan. Cukup ya, kita lanjut ke Disney. Oke, Disney sudah kita keluarkan sinyal buy ya. Oke, ini grafik mingguan saham Disney ya. Jadi Disney terendahnya terakhir itu di 78, terus naik ke 96, terjadi koreksi 2 minggu yang lalu sempat 88, terus naik minggu ini sempat 93, hampir 94. Tadi malam kalau lihat weekly-nya turun lagi ya, koreksi lagi, candlenya merah. Nah, ya, yang kemarin buy sudah sempat profit lepas ya, atau masih ada posisi yang nyimpan, nggak jadi masalah saham Disney ya. Nah, ini kalau hari ini nanti koreksi lagi, nah ini saya ukur kan 61-nya di 86 ya. Jadi ini wave 3 kita ngukur dari sini aja. Nah, oke, ini ya.
Nah, oke. 86 sampai 88 area beli. Silakan nanti malam kalau besok ya pokoknya lah kalau ada level 86 88 Disney bisa dijadikan peluang ya. Nah, jadi kalau lihat ini wave 1, 2 ya, 3, ini wave 4 sekarang ya. Wave 4 baru wave 5. Nanti, ya. Laporan earningnya bagus ya untuk saham Disney itu tanggal 8 Februari. Sorry. Ini tanggal 8 Februari IPS-nya naiknya cukup signifikan, pendapatannya naik juga ya. Nah, Walt Disney ini sektornya sektor hiburan ya. Nah, kita tahu produk-produk Walt Disney ya, film ya, terus banyak ya Disneyland juga tempat-tempat hiburan. Pendapatannya kemungkinan naik ya karena akhir tahun biasanya di sektor hiburan kemarin mungkin rame ya. Ini boleh dijadikan peluang Bapak Ibu. Area belinya 86 sampai 88. Ya. Oke, cukup untuk Disney ya. Udah sering kita bahas Disney. Ya. Target profitnya TPM-nya ke 96 ini. Nah, resisten untuk jangka pendek, untuk mediumnya sih ke 102 atau 103. Resisten yang ini Bapak Ibu. Nah, ini. Jadi kalau nah ini mediumnya ya. Jadi kalau kita lihat weekly-nya ya masih masuk akal lah ya. Oke, MA-nya di sini masih ya. Jadi masuk akal. Oke. Trennya sebenarnya sudah mulai naik ya karena sudah terjadi higher high ya. Lower high-nya udah mampu dijebol. Nah, ini tren inilah yang dinamakan perubahan tren ya. Yang awalnya downtrend ya, ini downtrend ya, lower high, lower low, lower high, lower low di breakout. Nah, lower high-nya mampu di breakout. Nah, ini koreksi waktunya beli. Ya, Pak, bisa ke terendahnya yang kemarin 78 bisa. Berarti ini potensinya double bottom. Atau 50% aja yang tanda area kuning ini. Area kuning ini kan 50 sama 61. Ya, bisa aja tertahan di sini. Ya, tapi ini sudah sinyal awal perubahan downtrend ke uptrend. Ya, apalagi kalau kita pakai garis trendline-nya ya, ini ya, udah mau dijebol ya, udah jebol ya, ini polanya sudah breakout. Ini bagus ya, secara teknikal tren sudah mulai naik dari downtrend ke uptrend. Oke, cukup ya Disney, Bapak Ibu layak untuk dijadikan incaran. Kita lanjut setelah Disney Google. Nah, kita bahas Google. Terus setelah Google tadi ada yang tanya Meta Platform ya. Nah, terus terakhir mungkin PayPal ya. Oh, Nike, tadi ada request Nike ya. Terus PayPal. Mana PayPal saya ini? Oke. Baik, kita akan bahas Google dulu. Nah, Google sering kita keluarkan sinyal ya. Baik, ya. Ini grafik weekly saham Google, tren naik ya. Terlihat jelas tren masih naik ya. Low-nya semakin tinggi, higher low ya. High-nya juga semakin tinggi. Tren masih naik weekly. Nah, sekarang saya turunkan daily. Nah, di sini saya sudah mapping untuk area beli ya. Oke. Sama trennya juga naik. Ini saya kalau garis tarik tren ini masih naik ya trennya. Nah, tapi hati-hati. Nah, sekali lagi ya, kalau nggak sempat beli ternyata naik, jangan dikejar. Ini hampir sama dengan saham Apple, sektor teknologi. All time high-nya harga tertingginya 152 ini ya. Nah, ini adalah area resisten kuat. Oke.
Nah, jadi minggu kemarin sempat naik 147. Jadi kalau sudah naik dulu ke 147 sampai 152, jangan beli ya. Nah, tunggu dulu ya, karena ini area resisten ya. Ini terlihat ya Bapak Ibu ya, tertingginya di sini ya. Oke, jadi sabar dulu ya. Nah, saya khawatir ya kalau nah, ya kan kayak gini pergerakannya. Ya, tren naik masih, tapi tertahan di resisten. Nanti terjadi koreksi. Oke. Nah, kita tunggu koreksinya ini Bapak Ibu ya. Di sini saya ngincer sih tetap 50% ya. Dari sini saya tarik ke sini. Kalau misalkan high-nya tetap di sini, nah 50%-nya ini ya. Sorry. Ya, 50 61-nya di sini ya. Ini ya. Jadi sabar dulu. Kalau naik duluan nggak sempat beli, jangan dikejar untuk saham Google. Sabar dulu Bapak Ibu. Oke, ya. Nah, sabar dulu. Jadi koreksi ke sini masih wajar ya, masih wajar ya. Ini tren masih naik kecuali breakout ini 120, 121 baru dikatakan turun. Selama nggak breakout ini masih koreksi. Jadi koreksi ke sini ya masih wajar ya. Nah, biasanya sih koreksinya rata-rata 50, 61 atau 78 ya. Jadi sabar dulu untuk saham Google ya karena sudah mendekatin area resisten. Ya, cukup ya untuk saham Google. Kita lanjut ke saham Meta. Nah, ini Meta ya. Nah, kalau dilihat dari levelnya Meta ini kan mendekatin all time high-nya juga nih. Nah, ini selalu kita bahas sudah ya. Mendekatin resisten, jangan beli ini area jual. Harusnya Bapak Ibu semua profit yang saham Meta ya. Semua profit ya. Karena sempat 376 ya. Nah, beberapa kali nih ya. Nah, tiga candle berarti 3 hari ya. Yang kemarin ngejar beli di sini ya pasti udah lepas ya. Dan jangan beli. Ini selalu saya sampaikan ya. Mendekatin resisten ini area jual. Oke. Jangan paksakan beli ya. Nah, benar koreksi ya. Meskipun naik, sabar dulu. Saya tidak rekomendasi ya untuk saham Meta ya, Meta platform atau Facebook. Jangan ya. Oke. Nah, di sini udah terlihat juga ya. Terlihat ada bearish divergence ya. Harga naik tapi volumenya ya mau turun. Hati-hati ya. Ya. Kalau ada posisi profit dikit jual aja dulu ya untuk Meta platform ya. Nah, antisipasi ya Bapak Ibu ya. Ini resisten kuat ini ya. Oke. Sabar dulu ya. Koreksi pasti ada Bapak Ibu ya. Yang penting sabar ya. Nah, koreksinya di mana Pak? Ketika nanti kita udah bersih posisi nih, nggak ada saham Meta Platform tapi masih ngincer ya, ya di support-support aja. Ini kan support ini weekly nih, ya boleh ya. Oke. Nah, ini support juga ini ya. Nah, mendekatin support aja ya. Jadi kalau ke sini bolehlah 315 ya. Tapi kalau koreksi hanya sedikit ya, misalkan kalau saya akan tarik ini nah, minimal kalau saya sih 61 aja sampai 78 ya. Ini ya, boleh ya. Oke, tapi short term jangka pendek. Kenapa saya sarankan Meta platform jangka pendek? Karena dilihat dari harganya sudah tinggi, mendekatin all time high harga tertingginya. Ya, beda sama Disney. Disney medium mau jangka panjang masih oke karena harganya bottom. Ya, oke, clear ya. Laporan earning tanggal berapa ini? 2 Februari. Nah, forecastnya IPS bagus, pendapatan juga naik bagus. Ya. Nah,
mungkin dia akan lanjut naik menyelesaikan target resisten ini. Oke. Nah, ingat, meskipun breakout jebol, hati-hati apakah itu false break, ya, jebol tapi reject, ya, akhirnya turun. Nah, intinya kalau sudah masuk ke area resisten, hindarin beli. Itu aja dulu, ya. Cukup, kita lanjut ke Nike. Oke, ini pembahasan yang minggu lalu Nike ya, Nike ya. Nike, Nike beberapa minggu drop turun ya. Oke, ini Nike ya. Jadi lower low supportnya ini di 88 ya. Ini sempat naik ya dari bulan September, terus naik tertingginya terakhir ini di Desember pertengahan tanggal 18 ke 122. Terus terjadi koreksi lumayan dalam, koreksinya ke 61 ya. Dari 121, 122 lah, terkoreksi ke 100 untuk Nike. Nah, sekarang pertanyaannya, Nike ini lanjut koreksinya turunnya ini Pak atau enggak? Kalau lihat candle candle weekly ini kan masih merah ya, hijau tapi nggak jadi merah ya. Nah, terus arah ke bawah, supportnya di sini. Kemungkinan targetnya ke 78,6 ini bisa terjadi ya. Nah, oke, jadi ini kan polanya triangle ya. Ini kan triangle ini ya. Tren ini tren support ya. Ini tren resisten ya. Jadi kemungkinan polanya akan bergerak di dalam pola triangle ini. Nah, ya. Mungkin tertahan di sini dulu, sini baru naik. Bisa aja, ya. Jadi pola-pola triangle ini, ya. Ini adalah support ya. Trend line support, ini trend line resisten. Oke. Nah, jadi ini Nike kalau mau diincar area-area sini ya. Karena ini adalah support ya. Tapi ini bukan support kuat. Support kuat sebenarnya ini. Nah, support kuatnya ini. Ya, ciri-ciri support kuat itu menghasilkan pergerakan yang tinggi. Kalau ini kan di bawahnya ini masih ya, lebih tinggi ini. Jadi ini tidak terlalu kuat. Support kuatnya sebenarnya ini. Ya, oke. Tapi area buy-nya boleh di sini. Stop loss-nya ya di sini nih. Ya, 82. Nah, kalau saya lihat pergerakannya dia akan tertahan di 78 yaitu 96 97. Jadi kalau tanya lanjut koreksi, kemungkinan akan lanjut koreksi ya, sedikit lagi. Nah, kita lihat daily-nya. Nah, daily-nya ya terlihat jelas ya Bapak Ibu ya. Koreksi tertahan 61 terus rebound. Cuma nggak mampu ya, reboundnya nggak banyak. Pas tertahan di support 61, 101, 102, naik hanya tertahan di 106. Terus lanjut koreksi turun. Jadi polanya ya ABC kayak gini kemungkinan ya. Nah, ya tinggal ngukur aja ini ya. Oke, 61-nya di sini. 93 ya. Nah, jadi kalau saya tandain persisnya 50 ya sama ini. Boleh ya cluster nanti. Ya. Oke, ini ya. Ya. Nah, memang di sini ada gap ya Bapak Ibu ya, gap ya. Nah, ini bisa kita tandain nah ya ini ya. Siapa tahu nutup gap dulu terus ini ya. Laporan earningnya kayaknya turun ya. Nah, turun. Masih Maret 21 masih lama ya setelah pemangkasan suku bunga. Nah, mungkin IPS-nya turun, pendapatannya juga turun. Yang akan datang forecast-nya naik. Jadi kalau berdasarkan laporan earning tidak mendukung, kemungkinan dia akan lanjut koreksi. Ya, inilah target-target koreksinya. Ya, yang saham Nike yang tanya, ya,
dia akan lanjut turun. Support pertama ini 88, support keduanya di 82. Ya. Tapi kalau tanya area beli, saya sebelum support yang 88 ya di kisaran 93 sampai 95 area kuning, ini area beli karena mendekatin support. Oke, jelas ya Nike ya. Nah, baik, karena durasi waktu saya lanjut ke sampai pol. Mungkin Bapak Ibu ada saham yang belum atau lupa saya loncatin, silakan ya yang perlu dibahas. Sekarang saham PayPal. Ini request dari yang pertanyaan tadi ya. Oke, PayPal saya mulai dari weekly ya. Tren juga masih turun. Nah, ini yang kita bahas setiap minggu ya. Weekly-nya trennya turun nih. Ini belum mampu di breakout, belum mampu dijebol ini ya. Tren resistennya ya. Nah, kemarin naik ya dari terendahnya terakhir 50 sempat naik ya, tertahan di 64. Oke. Belum mampu membreakout tren resistennya ini ya. Sekarang koreksi ya. Nah, ini tanda biru harusnya 50% ya. Ya, 50 sampai 61. Koreksinya tertahan di 50 61 ya. Kalau lihat dari pola candle-nya, nah ini kan reject ekor panjang. Kalau minggu ini dia berhasil ya closing di atas 62 hijau ya. Nah, minggu depan potensinya dia akan lanjut naik ya. Ekornya panjang ini ya. Asal ininya ya closingnya nanti di atas dan mampu breakout trendline ini ya. Jadi harapan saya sih ini koreksi sudah selesai. Minggu ini naik jebol trendline resisten dan jebol resisten ini. Nah, dia akan naik. Ya. Resisten pertama yang ini ya berarti 76 77 Bapak. Ya. Jadi kalau tanya Pak PayPal trennya masih turun karena belum mampu membreakout ini. Kuncinya di sini dulu ya. Transisi awal perubahan downtrend ke uptrend dia mampu membreakout trendline resisten ya. Setelah itu baru valid ketika mampu membreakout resisten yang pertama ini. Oke. Jadi ini kan lower high ini ya. Ini saya kalau hilangin, nah ini kalau saya hapus, ini kan lower high. Nah, kalau ini dijebol, berarti codingnya jadi higher high, baru tren sudah naik. Oke. Nah, Pak, koreksi lagi bisa Pak ke 61 atau 78 ya bisa atau ke 100 lagi double bottom bisa ya. Oke. Karena trennya masih turun ya. Kalau saya lihat time frame daily-nya ya candle-nya kan hijau ini. Tadi malam PayPal sempat turun 56 masuk ke area area 50 sampai 61 terus closingnya di 59 hijau. Harusnya nanti malam dilanjut kalau lihat candlenya hijau ya. Dilanjut naik. Oke, harusnya nanti malam dilanjut naik. Oke. Jadi kalau saya gambarkan swingnya yang terakhir ini. Nah, harusnya ini naik ya. Oke, untuk laporan earning PayPal ini pre-marketnya sudah naik ya sedikit, tapi ini masih tanggal 8 Februari. Forecast-nya kayaknya sudah mulai bagus ya. Daripada tahun-tahun sebelumnya ya. IPS-nya sudah naik ya, forecast-nya. Pendapatannya juga sudah mulai positif ya, sudah naik. Semoga aja ya PayPal ya segera recovery. Nah, cukup Bapak Ibu yang tanya sampai PayPal. Saya cek pertanyaannya lagi. Sudah saya jawab semua ya. Alibaba, PayPal, Meta Platform, sudah. Nike, sudah.
Oke, saya rasa sudah terjawab semua Bapak Ibu yang masih belum pertanyaannya yang belum bisa jawab atau lupa, silakan. Cukup ya Bapak Ibu ya. Terima kasih waktunya. Tetap jaga kesehatan. Salam COVID.